Selamat pagi semuanya, selamat hari Minggu. Hari ini kita akan memulai ibadah kita. Sebelumnya mari kita bersatu dulu sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, adik-adik kita mau nyanyi lagu pembuka sambil bangkit berdiri. Kita bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 22, ayat yang pertama dan yang kedua, Besarlah Kasih Bapakku. Besarlah kasih Bapakku, selalu melingkupiku, di mana-mana diriku diasuhnya. Betapa kasihnya besar, tak usah hatiku gentar, ku berbahagia benar diasuhnya. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan, karena pada pagi hari ini Tuhan Yesus telah membangunkan kami sehingga kami dapat memulai ibadah ini ya Bapa. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan memberkati ibadah kami ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Tuhan persiapkan hati kami agar mau duduk manis dan siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan Yesus, kiranya juga Tuhan memberkati kakak Layan yang akan menyampaikan firman Tuhan nanti. Biarlah apa yang kakak Layan sampaikan dapat disampaikan dengan baik, sehingga kami dapat menerima dan melakukannya dengan baik. Inilah doa kami ya Tuhan, kami mau menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik, selamat pagi semuanya, selamat hari Minggu. Apa kabar? Wah, apa kabar nih adik-adik semua? Kalau kakak sharing masih sehat-sehat ya, masih semangat nih. Gimana dengan adik-adik? Kakak harap sih ya adik-adik semua di rumah beserta keluarga masih sehat-sehat semua dan masih semangat beribadah IHMPA pada hari Minggu ini. Oke adik-adik, kita akan mulai ibadah kita nih. Nah, adik-adik tadi sudah diingatkan kan di awal untuk menyiapkan Alkitabnya. Juga adik-adik yang mau menulis untuk tugas sekolah atau menulis saja boleh. Disiapkan juga alat tulisnya ya. Oke, kita akan mulai ibadah kita pada hari ini. Pembacaan Alkitab kita terambil dari Injil Yohanes pasal 1 ayat 19 sampai 28. Ayo. Yohanes itu ada di perjanjian lama atau perjanjian baru? Perjanjian baru. Oke, kakak ulangi ya pembacaan kita pada hari ini terambil dari Injil Yohanes pasal 1 ayat 19 sampai 28. Bagi adik-adik yang sudah menemukan pembacaan Alkitabnya, kakak ajak semuanya untuk bangkit berdiri. Lalu kita akan membacanya secara bersama-sama. Oke. Yohanes pasal 1 ayat 19 sampai 28 dengan terang judul Kesaksian Yohanes tentang dirinya sendiri. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan tidak berdusta, katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu, siapakah engkau? Elia?" Dan ia menjawab, "Bukan." "Engkaukah nabi yang datang?" Dan ia menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Siapakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawabnya, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, "Mengapakah engkau membaptis jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi?"
yang akan datang. Yohanes menjawab mereka, katanya, aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri dia yang tidak kamu kenal, yaitu dia yang datang kemudian daripadaku, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan di mana Yohanes membaptis. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Nah, adik-adik, tadi kita sudah membaca Alkitab kita tentang kesaksian. Kesaksian siapa adik-adik? Kesaksian Yohanes. Yohanes siapa adik-adik? Yohanes Pembaptis. Tentang siapa? Tentang dirinya sendiri. Tadi ada di judulnya ya, dituliskan kesaksian Yohanes tentang dirinya sendiri. Oke, tapi adik-adik tahu nggak sih ceritanya Yohanes ini gimana? Nah, kalau adik-adik nggak tahu nih kakak ceritanya, ternyata Yohanes itu adalah sepupunya Tuhan Yesus loh. Wah, adik-adik pada tahu nggak nih? Wah, kalau adik-adik udah ada yang tahu, wah good banget, berarti adik-adik rajin membaca Alkitab nih. Wah, bagus deh. Nah, jadi ya adik-adik, ternyata Tuhan Yesus dan Yohanes itu sepupuan adik-adik. Wah, tapi gimana ceritanya kok mereka bisa sepupuan ya? Nah, jadi ternyata tapi adik-adik tahu kan arti sepupu apa? Sepupu itu adalah saudara, tapi bukan saudara kandung, melainkan misalnya gini nih ya, anaknya tante kan, tante itu adalah adiknya mama, kan kita panggil tante ya, atau misalnya om deh, paman. Nah, anaknya mereka itu adalah sepupu kita. Nah, misalnya anaknya paman juga adalah sepupu kita. Nah, seperti itu ya adik-adik ya. Oke, jadi lagi ceritanya seperti ini nih. Maria, ibunya Tuhan Yesus itu bersaudara dengan Elisabet. Nah, Elisabet inilah yang adalah ibunya Yohanes. Nah, kalau bapaknya Yohanes siapa? Adik-adik tahu nggak? Zakaria. Oke, jadi bapaknya Yohanes itu adalah Zakaria ya adik-adik ya. Wah, adik-adik yang rajin baca Alkitab ini pasti tahu deh ceritanya Elisabet dan Zakaria. Tapi aku lupa lah kayak mana ceritanya ya. Aku ingat-ingat sih. Nah, jadi ceritanya gini nih. Jadi ceritanya tuh si Elisabet itu susah punya anak. Nah, Elisabet dan Zakaria itu susah punya anak sampai mereka udah nenek-nenek, udah oma-opa, udah kakek-kakek, udah kakek nenek, itu belum punya anak juga adik-adik. Kenapa? Karena si Elisabet itu mandul. Nah, mandul itu artinya susah punya anak kayak adik-adik ya. Bahkan Elisabet pun melahirkan Yohanes itu pun pas udah umur nenek-nenek gitu, udah oma-oma dia melahirkan Yohanes. Nah, jadi ceritanya gini nih adik-adik ya. Bagaimana Elisabet bisa memiliki Yohanes, bisa melahirkan Yohanes. Jadi ceritanya gini nih. Pada suatu hari, Tuhan mengutus malaikatnya untuk menemui Zakaria. Malaikatnya, adik-adik ingat nggak nama malaikatnya siapa? Malaikat Gabriel. Jadi, malaikat Gabriel ini menyampaikan kepada Zakaria seperti ini. Elisabet akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan kamu harus memberi nama anak laki-laki itu Yohanes. Nah, tapi si Zakaria tuh kayak nggak percaya gitu adik-adik. Dia mikir gini kan, dia bilang gini, nggak mungkin lah kami bisa punya anak lagi. Nggak mungkin kami bisa punya anak. Kan kami udah kakek nenek, kami udah berusia tua seperti ini. Sudah tua, udah kakek nenek, nggak mungkin Elisabet bisa punya anak gitu kan. Jadi si Zakaria itu nggak percaya adik-adik kalau Elisabet itu bisa punya anak, bisa mengandung, bisa melahirkan gitu kan. Lalu apa yang terjadi adik-adik? Tuhan memberikan hukuman kepada Zakaria karena ia nggak percaya sama perkataan yang pesan yang disampaikan oleh Gabriel, malaikat Gabriel adik-adik. Nah, terus apa yang terjadi? Tuhan pun menghukum Zakaria. Hukumannya apa adik-adik? Ada yang tahu nggak nih? Yang ingat nih, Zakaria pun jadi bisu adik-adik. Nah,
Jadi Zakaria itu menjadi bisu sampai Yohanes itu melahirkan adik-adik. Bayangin deh, mengandung itu kan butuh waktu berbulan-bulan ya adik-adik ya. Kalau waktu berbulan-bulan kira-kira berarti Zakaria itu bakal bisu selama berbulan-bulan sampai Yohanes lahir baru dia bisa bicara adik-adik. Nah seperti itu adik-adik. Tapi adik-adik ngerti kan arti bisu apa? Bisu itu nggak bisa bicara. Bisa bicara cuman suaranya nggak keluar gitu adik-adik. Jadi orang nggak bisa mendengar suaranya gitu. Nah akhirnya pun sampailah si Yohanes ini lahir. Ketika Yohanes ini lahir, barulah Zakaria bisa berbicara kembali. Nah, lalu Yohanes pun tumbuh besar. Nah, dia itu menjadi orang yang suka membaptis orang-orang berdosa loh adik-adik. Dia juga suka mengajak orang untuk bertobat adik-adik. Nah, maka dari itulah Yohanes dipanggil sebagai Yohanes Pembaptis. Nah, adik-adik sampai sini sudah tahu kan asal-usul nama Yohanes Pembaptis dari mana? Karena dia tumbuh untuk dengan mengajak orang untuk bertobat, mengajak orang untuk dibaptis, orang-orang berdosa untuk dibaptis. Nah, seperti itu ya adik-adik ya. Jadi Yohanes ini mengajak orang yang berdosa untuk dibaptis, untuk bertobat adik-adik. Nah, tapi karena perbuatannya ini adik-adik, orang-orang tuh pada ngira dia itu adalah nabi adik-adik. Ada juga yang ngira dia itu adalah Mesias yang menyelamatkan manusia. Padahal Mesias kan bukan Yohanes kan adik-adik kan. Mesias siapa? Tuhan Yesus. Nah, karena dia bilang karena dia itu bukan nabi dan bukan Mesias, maka dia pun bilang ke orang-orang yang nanya dia itu siapa? Dia Elia kan, Nabi Elia kayak yang tadi kita baca itu di Alkitab. Dia bilang, apakah kamu Elia? Nah, dia bilang bukan kan? Apakah kamu Mesias yang menyelamatkan? Bukan. Nah, jadi akhirnya dia bilang gini, saya bukan Mesias yang menyelamatkan, tapi saya adalah orang yang mempersiapkan untuk jalannya. Nah, jalannya itu apa maksudnya adik-adiknya? Itunya siapa adik-adik? Tuhan Yesus. Nah, gitu. Tapi ternyata adik-adik, ternyata sang Mesias pun datang kepada Yohanes. Nah, adik-adik tahu kan siapa Mesias kita? Yang tadi kakak sebutin, kakak tanya tadi, Mesias kita adalah Tuhan Yesus. Nah, akhirnya pun Tuhan Yesus datang kepada dia juga. Nah, ini kakak kasih videonya nih. Tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Jadi, hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan ia berkata, Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian. Ia inilah anak Allah. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku. Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel. Nah, jadi adik-adik, Yohanes Pembaptis ini pun memberikan kesaksian tentang Tuhan Yesus adik-adik. Dia itu memberitahu semua orang bahwa Tuhan Yesus itu akan segera datang. Dia bilang gini, Tuhan Yesus akan segera datang. Di dalam cerita ini ya, yang tadi kita baca tadi, dia bilang seperti ini, Tuhan Yesus akan segera datang. Maka dari itu bertobatlah dan membaptis semua orang. Nah, jadi seperti itu ya adik-adik ceritanya di dalam cerita Alkitab kita tadi yang kita baca. Nah, tapi adik-adik kakak mau tanya deh, adik-adik yang di rumah ini sudah pada dibaptis belum?
Nah, yang belum tahu nih udah pada dibaptis atau belum, nanti coba tanyain kepada mama sama papanya. Mama, aku udah dibaptis belum sih? Nah, gitu ya adik-adik, coba ditanyain nanti. Oke. Kalau adik-adik sudah dibaptis, itu artinya adik-adik sudah bisa menjadi saksi Kristus loh adik-adik, seperti Yohanes Pembaptis. Nah, itu artinya adik-adik sudah bisa bersaksi seperti Yohanes Pembaptis. Tapi gimana caranya Kak Sherin? Karena aku masih kecil. Lah, masih kecil itu harusnya udah bisa bersaksi juga adik-adik. Gak cuma orang yang udah besar aja kok yang bisa bersaksi. Adik-adik semua yang di rumah itu bisa bersaksi. Kakak Sherin juga harus bisa bersaksi. Nah, Kakak Sherin udah dibaptis adik-adik. Nah, caranya itu gimana Kak? Caranya itu bisa kita lakukan melalui perbuatan kita ataupun perkataan yang kita ucapkan adik-adik. Nah, kita meneladani sikap Tuhan Yesus, kita meneladani Tuhan Yesus aja itu udah termasuk bersaksi loh adik-adik, menjadi saksi Kristus loh adik-adik. Apalagi ya perbuatan kita itu bisa menjadi contoh baik bagi orang-orang di sekitar kita, bagi keluarga kita, bagi teman-teman kita semua. Orang-orang akan melihat kita, wah dia ini bisa menjadi contoh yang baik sekali loh. Nah, dengan kita berkelakuan baik di rumah, kepada papa mama, kepada kakak adik, kepada saudara-saudara, kepada kakek nenek, kepada teman-teman, semuanya itu sudah menunjukkan bahwa kita bersaksi, sudah menjadi saksi Kristus yang meneladani Tuhan Yesus. Kita melakukan perbuatan baik sesuai kehendak Tuhan. Nah, jadi adik-adik, kita juga tidak marah-marah di rumah, tidak sering marah-marah, tidak sering ya adik-adik ya, tidak marah-marah, tidak suka marah-marah, tidak suka berkata-kata yang tidak baik, kata-kata kotor, tidak menjelek-jelekan. Nah, seperti itu termasuk perbuatan atau perkataan yang mencerminkan bahwa kita ini adalah saksi Kristus. Kita sudah bersaksi nih, apalagi kalau adik-adik nih senang membantu orang, senang menghibur teman-teman yang sedang sedih, mendoakan teman-teman yang sedang sakit, mendoakan papa mama, memuji nama Tuhan, bersaksi tentang Tuhan Yesus. Nah, itu artinya adik-adik semua sudah bisa bersaksi tuh. Wah, berarti adik-adik sudah melakukan perbuatan baik, perbuatan yang good, perbuatan yang sudah dikehendaki oleh Tuhan. Nah, oke adik-adik. Tapi Kak Sherin, tadi kan kakak udah ngejelasin tuh yang udah dibaptis tuh bisa bersaksi Kak. Terus kami yang belum dibaptis gimana Kak? Untuk adik-adik yang belum dibaptis, sama aja adik-adik juga harus bisa bersaksi, harus mau melakukan perbuatan baik. Gak ada bedanya yang udah dibaptis, yang belum dibaptis. Adik-adik semua yang sudah dibaptis dan belum dibaptis itu juga harus bersaksi semuanya. Jadi gak ada pemisah tuh. Atau misalnya gini nih, tadi kan Kak Sherin udah jelasin nih ya, yang udah dibaptis udah boleh bersaksi tuh, udah bisa bersaksi. Berarti aku yang belum dibaptis ini gak usah dong bersaksi, berarti aku berbuat buruk aja. Gak apa-apa dong aku berbuat buruk gitu karena aku belum dibaptis. Gak gitu ya adik-adik ya. Yang belum dibaptis pun harus berbuat baik, jangan berbuat buruk. Nah, harus berbuat baik, harus berkata-kata yang baik, harus mau berdoa, harus mau memuji Tuhan, harus mau bersaksi. Jangan nunggu nantilah pas mama bilang, nanti pas aku udah dibaptis aja baru aku berkelakuan baik, berbuat baik. Nggak gitu, harus bersaksi sejak dini. Yang belum dibaptis pun harus bersaksi juga ya adik-adik ya. Jangan nggak bersaksi, jangan nggak berbuat baik, harus berbuat baik terus ya adik-adik ya. Oke, kalau gitu adik-adik harus bisa menjadi contoh yang baik bagi orang-orang di sekitar kita. Harus bisa dilihat sebagai, wah dia meneladani Tuhan Yesus nih, wah dia berarti berkelakuan baik deh, aku harus bisa kayak dia nih, harus bisa kayak kakak, harus bisa kayak si adik deh, adik itu baik deh, harus bisa, dia itu menjadi contoh yang baik deh buat aku nih. Nah gitu ya adik-adik ya, kan adik-adik semua mau bersaksikan ya, menjadi saksi Kristus tuh. Oke, maka dari itu adik-adik
Adik-adik semua harus mau berbuat baik. Perkataannya juga harus yang dikeluarkan harus perkataan yang baik-baik ya adik-adik ya. Menjadi contoh yang baik bagi sesama kita, bagi teman-teman kita, bagi orang-orang di sekitar kita. Oke adik-adik, demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Amin. Adik-adik, kita mau respon firman, mari kita bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 271, Cinta Akan Yesus. Sambil mengumpulkan persembahan. Cinta akan Yesus tak berarti hanya nyanyi dan doa. Kita harus juga baik hati dan mengikut perintahnya. Cinta akan Yesus harus nyata tiap hari, tak henti dalam perbuatan, dalam kata, tidak boleh membenci. Shalom adik-adik, salam sejahtera untuk kita semua. Tidak terasa kita sudah memasuki bulan September. Bulan September adalah bulan yang spesial karena kita akan merayakan HUT Pelkat PA yang ke-62. Nah adik-adik, dalam rangka mengingat rayakan HUT Pelkat PA ke-62, Pelkat PA GPIB Zebulon Batam mengadakan beberapa kegiatan nih. Yuk adik-adik ikuti kegiatan tersebut. Apa aja sih? Yang pertama, lomba membuat video ucapan HUT Pelkat PA ke-62. Syarat-syaratnya apa aja sih Kak Tasya? Yang pertama, adik-adik merupakan anak layan Pelkat PA GPIB Zebulon. Yang kedua, adik-adik membuat video berupa ucapan HUT Pelkat PA ke-62 dan di videonya mengandung unsur-unsur ulang tahun Pelkat PA, dan yang ketiga tetap mematuhi protokol kesehatan. Syarat yang ketiga, adik-adik boleh mengajak papa, mama, kakak, abang, adik, semuanya deh tanpa batasan jumlah dan videonya maksimal 3 menit. Syarat yang keempat, adik-adik dapat mengunggah atau mengupload videonya melalui media sosial adik-adik ataupun orang tua dan jangan lupa di-tag ke media sosial Pelkat PA ya, baik itu Instagram atau Facebook. Dan jangan lupa menyertakan hashtag HUTPA62 Zebulon. Syarat yang terakhir, video pengumpulan paling lambat tanggal 12 September 2021 pukul 23:59 menit. Dan pengumumannya pada tanggal 19 September 2021 pada saat ibadah syukur HUT Pelkat PA ke-62. Yuk adik-adik, tunjukkan kreativitasmu dengan membuat video ucapan HUT Pelkat PA yang ke-62. Nah adik-adik, kegiatan kita yang kedua adalah IHMPA Special HUT. Jadi adik-adik, kita akan melaksanakan ibadah hari Minggu pelayanan anak pada tanggal 12 September 2021 pukul 11 siang. Jadi bukan pukul 8 pagi ya. Dan melalui media Zoom Meeting. Jadi adik-adik boleh ikut dan berpartisipasi dengan berpakaian nuansa hijau ataupun putih. Kegiatan yang ketiga, ibadah syukur HUT Pelkat PA ke-62 bersama jemaat. Ibadah ini diadakan pada tanggal 19 September 2021 pukul 9 pagi melalui live streaming YouTube GPIB Zebulon Batam. Ibadah hari Minggu pelayanan anak pada jam 8 pagi melalui video YouTube GPIB Zebulon tetap diadakan ya, adik-adik tetap ikutan. Demikian pengumuman rangkaian
syukur, ibadah, dan juga kegiatan KUT Pelkat PA ke-62 pada tahun ini. Yuk ikutan! Oke adik-adik, sekarang saatnya kita menutup ibadah kita pada hari ini. Nah, diingat ya tadi pesan kakak sharing, kita harus menjadi contoh yang baik bagi sesama kita. Harus mau bersaksi, harus bisa bersaksi dengan perbuatan yang kita buat, perbuatan atau tindakan yang dikehendaki Tuhan Yesus. Oke adik-adik, kita tutup ibadah kita pada hari ini. Marilah kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mau mengucap syukur Tuhan Yesus karena setiap hal yang Tuhan berikan dan Tuhan anugerahi untuk kami ya Tuhan, dari hari yang lepas hari ya Tuhan. Tuhan Yesus begitu baik ya Tuhan. Kami mau berterima kasih atas firman yang pada hari ini kami dengarkan dari kakak layan kami ya Tuhan. Kami belajar untuk mau bersaksi Tuhan Yesus, menjadi saksi Kristus yang hidup dalam dunia ini, yang menjadi contoh dan menjadi teladan ya Tuhan, bagi sesama kami ya Tuhan, menjadi contoh yang baik bagi sesama kami ya Tuhan, dan orang-orang di sekitar kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami berterima kasih ya Tuhan karena ibadah pada hari ini Tuhan telah memberkati ibadah kami pada hari ini ya Tuhan dengan baik ya Tuhan. Dari awal pertengahan hingga akhir ya Tuhan, kami sudah menjadi anak yang dengar-dengaran, mau mendengarkan cerita firman Tuhan dengan baik, mau melaksanakan ibadah kami pada hari ini dengan baik ya Tuhan. Kami mau berdoa ya Tuhan, kiranya firman yang kakak layan berikan berceritakan pada kami pada hari ini ya Tuhan, terus kami ingat ya Tuhan, terus melekat pada kami ya Tuhan, dan dapat kami lakukan dari hari-hari ya Tuhan, hari lepas hari ya Tuhan. Kami menjadi anak yang baik ya Tuhan dan menjadi teladan ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus karena tadi kami sudah boleh mendengarkan cerita yang baik dari kakak layan ya Tuhan. Kami mau menjadi anak yang taat dan dengar-dengaran akan firman Tuhan dan bersaksi ya Tuhan, seperti Yohanes Pembaptis ya Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau telah memberikan kami banyak sekali berkat ya Tuhan dalam hidup kami. Kami mau terus berdoa ya Tuhan agar kiranya Tuhan memberkati kami ya Tuhan, agar kami sehat selalu ya Tuhan, terus terjaga ya Tuhan. Dan juga keluarga kami ya Tuhan, mengingat bahwa virus corona di dunia ini masih mewabah ya Tuhan, tapi kami bersyukur ya Tuhan karena beberapa waktu lalu ya Tuhan kami mendengarkan bahwa virus COVID-19 di angka pasien yang terkena COVID itu sudah mulai menipis ya Tuhan di Batam ya Tuhan. Kami sangat bersyukur ya Tuhan, COVID-19 di Batam ya Tuhan sudah mulai menurun ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas pertolongan-Mu ya Tuhan. Tapi kami ya Tuhan tidak bosan-bosannya ya Tuhan, kami terus mau minta pertolongan-Mu ya Tuhan untuk menjaga kami semua satu keluarga ya Tuhan. Kami semua umat di GPIB Zebulon, untuk Tuhan lindungi kami semua ya Tuhan. Kami mau berdoa juga ya Tuhan untuk orang-orang di sekitar kami, terutama papa kami ya Tuhan, mama kami, kakak, adik, keluarga semua ya Tuhan, keluarga di PA ya Tuhan, jemaat semua ya Tuhan di gereja, agar Tuhan lindungi ya Tuhan. Tuhan terus sehatkan kami semua ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk gereja kami GPIB Zebulon ya Tuhan. Kami sudah rindu ya Tuhan beribadah di gereja kami itu ya Tuhan, GPIB Zebulon ya Tuhan. Tapi kami sangat bersyukur sekali ya Tuhan karena kami dapat beribadah ya Tuhan dengan cara yang lain ya Tuhan, walaupun tidak tatap muka ya Tuhan. Kami sangat bersyukur ya Tuhan, kami dapat melaksanakan ibadah walaupun tidak ada secara tatap muka ya Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa ya Tuhan, kiranya Tuhan berkati ya Tuhan majelis ya Tuhan, kakak layan, seluruh pengurus gereja dan pelayan-pelayan Tuhan, firman ya Tuhan, pelayan gereja ya Tuhan. Kiranya Tuhan terus berkati proses pelayanan mereka dengan baik ya Tuhan, sehingga mereka dapat melaksanakan pelayanan mereka dengan baik ya Tuhan, tanpa ada halangan ya Tuhan. Tuhan lindungi agar tidak ada ya Tuhan pelayan-pelayan kami ya Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan di gereja yang terhalangi ya Tuhan untuk melayani-Mu ya Tuhan. Berkati terus mereka ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk negara kami ya Tuhan, Indonesia ya Tuhan. Tuhan lindungi negara kami, pulihkan
negara kami dari virus COVID-19 ya Tuhan. Tuhan terus berkati ya Tuhan pemimpin-pemimpin negara kami, Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, Menteri-Menteri dan semuanya ya Tuhan, agar dapat memimpin negara kami ini ya Tuhan dengan hati yang bijaksana ya Tuhan, dengan baik ya Tuhan, sehingga negara kami ini dapat terus aman, tentram ya Tuhan, dapat terus maju ya Tuhan. Kami berdoa untuk keluarga dan teman-teman kami ya Tuhan. Tuhan berkatilah Tuhan juga berkatilah persembahan yang kami kumpulkan sejenak tadi ya Tuhan. Kiranya persembahan kami ini dapat dipakai dan digunakan gereja untuk proses pelayanan gereja ya Tuhan dengan baik ya Tuhan. Tuhan Yesus, doa yang kami sampaikan ini kami serahkan kepadamu Tuhan, dan semuanya atas kehendak-Mu ya Tuhan. Inilah doa kami yang kami alaskan dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, sampai jumpa lagi.